Oke sip, sekarang lanjut ke nomor 2 ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut ke nomor 2 nih, kita review dikit ya tentang mencari resultan gaya atau suatu gaya gitu ya. Nah, ini ceritanya nih ada suatu grafik kartesius ya, ada sumbu X, ada sumbu Y gitu. Misalkan nih, ada gaya itu tuh lurus. Ya X itu kan, oh ya X itu horizontal ya, kalau sumbu Y itu tuh vertikal gitu ya. Kalau misalkan arah gayanya tepat di arah horizontal nih di sumbu X, ya berarti berapa gayanya? Ya udah, gayanya ya ini aja gitu ya enggak. Kalau misalkan gayanya diarahin ke sumbu Y atau vertikal, berarti berapa dong resultannya? Gayanya ya sama juga, ya udah F-nya F aja gitu ya, nggak ada tambahan gitu, cuma aja gitu ya. Jadi F-nya F gini doang, F-nya juga F gini doang gitu ya. Jadi kan sama-sama lurus soalnya ini tepat lurus di sumbu X dan ini gayanya tepat lurus di sumbu Y gitu ya. Nah, berarti ini nggak perlu di apa-apain lagi ya. Tapi gimana ceritanya kalau misalkan arah gayanya dia miring nih? Nah, ini gimana nih kalau miring? Dia berada tepat di sumbu X nggak? Enggak. Berada tepat di sumbu Y nggak? Enggak juga. Malah dia miring nih. Berarti ini labil gitu ya arah gayanya. Terus gimana dong? Nah, untuk mencari nilai gayanya, ya kita paksain nih si arah gayanya ini berada di sumbu X dan berada di sumbu Y. Berarti gimana? Ya kita proyeksiin aja nih boy. Nah, gini ya. Set, gitu. Set ya. Nah, gini ya. Ini kita proyeksiin, berarti ini apa nih? Gaya di sumbu X. Terus kita proyeksiin juga nih di sumbu Y-nya. Nah, gini nih. Set. Berarti ini apa? Ya gaya di sumbu Y gitu. Jadi dia ini kan sebenarnya di antara sumbu X dan di antara sumbu Y. Ya, makanya kita bikin aja nih proyeksinya sekalian di sumbu X maupun di sumbu Y gitu ya teman-teman ya. Ya katakanlah misalkan nilai F ini sama dengan 100 Newton gitu. Nah dengan nilai F-nya ini 100 Newton, apakah nilai gaya di ini kan ceritanya 100 Newton ini kan kita kita bagi dua nih proyeksinya nih. Ada gaya di sumbu X dan ada di sumbu Y gitu, ya enggak? Apakah nilai Fx-nya sama dengan 100? Ya enggak, ya enggak ya. Apakah nilai Fy-nya sama dengan 100 juga? Ya enggak. Soalnya sekali lagi Fx dan Fy ini adalah hasil proyeksi jika si F ini kita uraikan gitu ya, kita uraikan gitu jadi sumbu X dan di Y gitu ya. Mungkin kali ya di Fx ini dia mungkin hasilnya jadi 80 60 Newton kali ya mungkin ya. Kalau di sumbu Y ini 40 Newton kali ya, tapi kalau dijumlahin 40 sama 60 Newton kan jadi 100 gitu ya enggak. Jadi kayak dibagi dua lah gitu ya. Ibarat kalau di Naruto itu si F-nya ini dia di Kage Bunshin gitu ya teman-teman ya, kayak gitulah ya. Nah ini pun sama nih, ini gimana nih? Ya, ini juga kan sama nih, dia masih labil nih, nggak tahu di sumbu X, nggak tahu di sumbu Y. Karena dia berada di antara sumbu X dan sumbu Y, ya kita bikin proyeksinya juga nih ya enggak? Bikin aja nih proyeksinya nih, set gitu ya enggak? Nah ya, arah panahnya yang mengikuti juga ya gini ya, jangan terbalik ya teman-teman ya. Ini FY, ini apa nih? Ya FX juga nih ya enggak? Set gitu ya. Nah ini jadi konsep ini sebetulnya ya, ini bakal kepake di nomor 2 gitu ya. Dan jangan lupa kalau ada yang namanya itu setimbang atau seimbang, itu tuh pasti kondisi suatu benda itu diam. Kondisi suatu benda itu diam apabila suatu nilai gayanya atau jumlah gaya semuanya itu harus nol gitu ya. Oke? Entah itu di sumbu X, entah itu di sumbu Y. Pokoknya kalau diam pasti gayanya itu nol gitu ya. Oke sip? Nah, kalau di sini sudah paham, kita lanjut aja nih langsung ke nomor 2. Ini sorry tulisannya ada kecil ya. Ini nomor 2 langsung saja ya. Bila diketahui sistem berikut ini berada dalam keadaan seimbang ya. Nah, ini berada dalam keadaan seimbang, berarti ini si posisi bendanya ini nih ya diam gitu ya si kotaknya. Terus yang ditanya apa nih? Tentukanlah besar gaya tegangan tali 1 dan 2. Nah, jadi gini ceritanya nih. Jadi ini ada kayak penyangga gitu ya. Anggaplah ini kayak apa sih namanya, penyangga alat berat lah gitu ya ini ya. Nah, ini teman-teman masuk teknik sipil nih pas banget nih ya. Masuk teknik nih mantap banget nih, cocok banget nih materinya nih. Nah jadi ceritanya ini si benda ini dia tuh digelantungin sama 3 tali. Tali pertama, tali kedua, tali ketiga. Ya kalau misalkan disambung sama tali tuh pasti ada yang namanya apa? Gaya tegangan tali ya. Udah dipelajari di bab gaya sebelumnya gitu ya. Ada gaya yang namanya itu gaya tegangan tali gitu ya. Nah, terus gimana dong cara mencari nilai T1 sama nilai T2 nih? Nah, kan berarti ini arah dah. Coba deh kita lihat. Ini kalau T3-nya gaya tegangan tali 3, ini dia tepat di arah ini ya, sumbu Y gitu ya, nggak vertikal gitu ya. Berarti ini nggak usah kita uraikan gitu ya.
Tapi coba lihat deh yang T1 sampai T2-nya. Nah, kayak gini nih. Dia miring kan? Berarti dia nggak berada di sumbu X maupun sumbu Y. Ya nggak? Berarti gimana dong caranya? Ya kita proyeksiin ya, kayak yang tadi itu ya. Nah, ini ya misalkan T1-nya dulu deh. Nah, kita bikin dulu nih T1-nya nih. Set gitu ya. Nah, ya. Nah, ini. Nah, gini ya. Wow. Ini kurang lurus sekali nih ya. Kita perbaiki dulu. Set gitu ya. Nah, ya. Berarti apa nih? Ya ini berarti T1X. Ini apa nih? Ini T1Y ya. Nah, ini pun sama T2 nih. T2 ini harus kita proyeksiin juga nih ya. Ya, biar enak perintah hijau gitu ya. Set gitu ya. Nah, ini T2X. Nah, ini T2Y ya. Nah, gitu ya. Kalau T3 mah nggak usah ya. Ini tulis aja nih, arah panennya ke sini nih. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat sudutnya nih. Kalau misalkan di sini sudutnya 30 derajat, otomatis di sini juga 30 derajat ya. Ini pun sama nih. Kalau di sini 60 derajat, ini kan kayak apa sih? Wah, kakak lupa nama materi MTK-nya apa. Pokoknya kalau dia ini kan bersinggungan ya enggak? Berarti di sini juga 60 derajat gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih di sini nih. Kita lihat di sini T1X-nya berapa nih? T1X-nya. Kita gimana cara mencarinya? Kalau misalkan ini T1X-nya dia berada di dekat sudut kan ya enggak? Karena dia berada di dekat sudut berarti T1X ini sama dengan apa? Jadi dia ini adalah T1X itu sama dengan nilai gaya tegangan tali 1 cos 30 derajat. Tapi kalau misalkan yang bagian grafiknya ini menjauhi dari si sudut ini, berarti T1Y-nya berapa? Ini mah dia di sini ya. Ya. T1-nya itu sama dengan apa? Ya T1 sin 30 derajat. Jadi itu ya beda, kalau di dekat itu cos, kalau jauh itu tuh sin gitu ya. Ini pun sama nih berarti. T2X berapa dong kalau di dekat sudut? Ya berarti T2 apa nih? Berarti ini T2 cos 60 derajat. Kalau ini T2Y-nya apa nih? Berarti ini apa nih? T2 sin 60 derajat gitu ya. Udah deh, gitu ya. Nah, tapi di sini di nomor 2 nih nggak ada di spill nih nilai T1, T2, T3-nya. Berarti gimana dong cara mencari T3-nya nih? Nah, untuk mencari nilai T3-nya, kita lihat di sini nih. 150 Newton ini apa sih? Gaya berat benda kan? Ya enggak? Nah, gaya berat benda ini kan 150 Newton ya enggak? Nah, ingat, biar benda ini diam, berarti di bagian atasnya ini si T3-nya harus sama besar dong dengan gaya beratnya. Berarti ya udah nih, berarti T3-nya itu tuh 150 Newton ya. Oke. Sip. Jadi biar benda ini diam, gaya bawah dan gaya atas itu tuh harus sama dong ya enggak? Ini 150 Newton, ini 150 Newton. Biar apa? Kalau dikurangin kan ya 0 juga gitu ya enggak? Ini satunya ke atas ke bawah. Kalau total gaya apa? Yang atas kurang yang bawah gitu. Jadi 0 diam gitu ya, teman-teman ya. Nah, ya untuk analisis durasinya memang lumayan panjang ya tadi ya. Tapi oke lah ya. Ya udah deh, dapat nih sekarang nih. Nah, ya ini masih bentuk mentahnya banget ya ini ya, masih banyak oret-oretan ya. Sekarang kita perbagus lagi nih gambarnya nih ya. Kita bikin jadi kayak grafik kartesius ya enggak? Nah, gini ya. Nah, set set. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Ini apa nih? Ya, ini kan jadinya tadi tuh ini T2 apa? Cos 60 derajat. Ini mah dia T1 cos 30 derajat. Yang di sini tadi ini adalah T1 sin 30 derajat. Yang di sini adalah T2 sin 60 derajat. Yang bawah apa nih yang bawah nih? Berarti ini T3 ya, sama dengan berapa? Langsung ke spill nih nilainya 150 Newton. Nah, terus gimana nih cara mencari T1 dan T2-nya? Pakai resultan gaya aja ya. Berhubung di sini ada dua grafik, X dan Y, dua sumbu maksudnya ya. Ya kita harus cari satu-satu nih. Kita harus cari total gaya di sumbu X dan total gaya di sumbu Y. Nah, kalau kakak lihat sejauh ini dari pengerjaan teman-teman, ini udah pada paham ternyata ya. Ini bagus banget nih. Udah, pertama kita cari dulu total gaya di X-nya. Yang mana aja nih yang di X nih, sumbu X nih? Ya berarti yang ini kan. Nah, kita centang biru nih, yang ini sama yang ini. Tapi yang T2 ini dia ke kanan, yang ini ke kiri. Berarti kan kalau kanan kiri kan nggak searah, berarti harus
selisihkan gitu ya, yang kanan kurang yang kiri. Berarti di sini kita tinggal tulis aja nih fx-nya ini sama dengan apa nih? Ya berarti T2 cos 60 derajat ya dikurang T1 cos 30 derajat itu sama dengan berapa? Ingat, biar dia seimbang harus 0 ya. Nah, ini biar lebih enakan kita pindah ruaskan aja langsung ntar ya. T2-nya berapa nih? Ini T2 cos 60 derajat berapa sih cos 60 derajat? Nah, ingat cos 60 derajat itu adalah setengah gitu ya. Nah, ini kali setengah gitu ya. Berarti ini langsung pindah ruas aja lah ya kali ya, langsung sama dengan ya. Ya kan T1 gitu ya enggak. Kalau di sini mah jadinya tulisnya apa nih? T1 cos 30 derajat gitu ya. Ya enggak. Nah, ini langsung masukin nih T1-nya berapa nih? Ya T1-nya kan kita nggak tahu ya anyway ya. T1, nah ini cos 30 derajat berapa nih? Ya cos 30 derajat adalah setengah akar 3 atau akar 3/2 lah gitu ya. Mau tulis setengah akar 3 juga boleh lah ya, tapi lebih enak sih tulisnya akar 3/2 aja gitu ya. Wow, udah mau habis ternyata kertasnya. Udah, langsung gimana nih? Nah, ini mau dicari mana dulu? T2 atau T1? Nah, kalau misalkan T2 ya udah nih berarti T2 sama dengan ya akar 3 per 2 T1 dibagi setengah dong ya enggak? Dibagi setengah. Jadinya berapa nih jadinya nih? Berarti T2 sama dengan akar 3 per 2 T1 dikali ya, dikali 2 per 1. Coret deh, sret, sret. Jadi T2-nya berapa nih? Akar 3 T1. Kita kotakin dulu nih. Gitu ya. T2 sama dengan akar 3 T1. Nah, selanjutnya kita coba yang FY gitu ya. Nah, FY-nya nih. Gimana nih FY-nya nih? Kita lihat nih. FY-nya mana nih? Ada 3 ternyata ya. Ini 1, ini 2, ini 3 gitu ya. Berarti T2 sama T1-nya ini sama-sama ke arah atas ya. Berarti ini dijumlahin, tapi T3-nya dia berkebalikan ke bawah, berarti dikurang atas kurang bawah. T2 tambah T1 dikurang T3 gitu ya. Tulis nih. Ini T2 sin 60, T1 sin 30 ya. Berarti tulisnya gimana nih? Ya mau T1 duluan juga boleh lah. T1 duluan lah ya. Nggak ngaruh juga ya ini ya. T1 sin 30 derajat ditambah T2 sin 60 derajat dikurangin sama T3 sama dengan 0 gitu ya. T3-nya langsung kita pindah ruaskan aja kali ya. Nah, push. Ini sama dengan berapa nih? T3 gitu ya. T1-nya kita nggak tahu ya. Sin 30 berapa? Setengah ya. Berarti ini setengah aja langsung T1 ya. Tambah sin 60 itu akar 3 per 2 T2 sama dengan T3 berapa tadi informasinya? 150 ya. Tadeng, langsung aja nih. Nah, ini nih ada yang membantu nih. Tadi kan kita dapat nih T2-nya sama dengan akar 3 T1. Ya udah deh, kita substitusiin ke sini nih. Ya, ini hasilnya kita masukin ke sini nih. Iya, gitu ya. Langsung aja nih, boy. Ini setengah T1 ditambah akar 3 per 2. T2-nya berapa ya, ya akar 3. Wah, ini terlalu pabalatak ya tulisannya ya. Ntar, sorry. Kita bikin rada rapi gitu ya. Kawan-kawan ya. Di sini deh ya, biar lebih enakan ya. Setengah T1 ditambah akar 3 per 2. T2-nya tadi adalah akar 3 T1. Nah, masukin deh, rubah hasilnya dikali sama akar 3 T1 sama dengan 150 ya enggak? Berarti gimana nih? Lanjut. Setengah T1 ditambah akar 3 kali akar 3 hasilnya 3 ya. Nah, akar 3 kali akar 3 hasilnya 3 per 2 T1 sama dengan 150. Gimana nih, bisa nggak dijumlahin nih? Setengah T1 tambah 3 per 2 T1. Bisa, karena ini penyebutnya sama gitu. Jadi berapa nih ya? 4 per 2 T1 sama dengan 150. 4 per 2 mah bisa ini mah. Langsung aja nih, berapa nih? 2 T1 sama dengan 150. Langsung aja nih sikat nih. T1-nya berapa dong? T1-nya adalah 75 Newton. Dapat udah, nah T1-nya dapat set gitu ya. Tugas pertama selesai. T2-nya gimana dong? Masukin aja. Tapi di sini kalau kakak lihat teman-teman hanya nulisnya T2 sama dengan akar 3 T1.
Nah, jadi ini informasinya nih kurang lengkap nih kemarin nih pas menjawabnya nih. Jadi harusnya dimasukin juga nih. Berarti berapa dong T2 ya? Ya udah, T2 sama dengan apa nih? 75 akar 3 Newton. Udah deh, dapatlah T1 dan T2-nya gitu. Oke, sip.